sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 4, halaman 75 sampai dengan 79 untuk buku revisi 2018. Nah, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ingat 3 hal untuk mencegah virus COVID-19. Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Kemudian jangan lupa jauhi kerumunan, jaga jarak, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan setelah membaca teks nanti kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Setelah membaca teks juga kita diharapkan mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Setelah membaca teks dan berdiskusi, kita mampu mengidentifikasi contoh-contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar kita. Setelah membaca teks dan berdiskusi, kita mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Silakan buka bukumu halaman 75, yaitu pembelajaran 4 ya. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Dimana kita ketahui diplomasi ini adalah proses musyawarah itu yang dilakukan para pahlawan untuk salah satu cara untuk mencapai kemerdekaan. Ayo kita membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom-Royen, dan konferensi Meja Bundar. Untuk lebih lengkapnya, sekarang kita coba pelajari tentang beberapa perjanjian yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan berikut. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini termasuk perjanjian yang proses musyawarahnya lumayan lama, yaitu dimulai pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan tanggal 25 Maret 1947. Jadi perjanjian ini dibuat kurang lebih 5 bulan ya. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI atau Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih ada keterikatan
yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda, sehingga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, kita lanjut. Pelanggaran perjanjian Linggarjati. Nah, setelah perjanjian Linggarjati itu dilaksanakan, ternyata ada pelanggaran. Lebih tepatnya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer 1 Belanda, ya, militer Belanda 1. Kemudian berlanjut lagi ke perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat US Renville. Makanya dinamakan dengan perjanjian Renville karena perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, ya, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, perjanjian Rom-Royen. Ya, jadi setelah perjanjian Renville ada lagi namanya perjanjian Rom-Royen, yaitu pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rozen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Ya. Adapun hasil dari perjanjian Rom-Royen ini adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, ya. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Oke. Kemudian kita lanjut ke KMB, Konferensi Meja Bundar, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baik.
Setelah membahas ini, coba sekarang kita akan melengkapi peta pikiran yang berikut ya dengan menggunakan kalimat efektif. Namun sebelumnya masih ingat enggak ciri-ciri kalimat efektif ya? Di pembelajaran 1 sudah kita bahas sebenarnya, tapi agar kalian ingat lagi ciri-ciri kalimat efektif, Bapak akan ingatkan lagi ya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, mudah dimengerti ya, dan memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, serta menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jelas ya. Itu ciri-ciri dari kalimat efektif. Sekarang kita coba sama-sama bahas tentang peta pikiran, tentang peristiwa-peristiwa penting, tentang semangat persatuan yang tadi kita bahas. Yang pertama kita gunakan kata apa ya. Sini apa saja yang dilakukan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan? Banyak hal yang dilakukan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Selain perang, tadi ada diplomasi dan melakukan beberapa perjanjian. Kemudian mengapa kita gunakan mengapa perjanjian Linggarjati dikatakan tidak berjalan mulus tadi ya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengkhianatan yang dilakukan Belanda. Mereka tidak mengakui atau tidak mau terikat dengan perjanjian tersebut ya, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak berjalan mulus. Kemudian, siapakah pemimpin delegasi Indonesia ketika melaksanakan perjanjian di atas kapal Renville milik Amerika? Jadi pemimpin dari delegasi Indonesia ketika melaksanakan perjanjian di atas kapal Renville adalah Amir Syarifuddin ya pada saat itu. Kemudian kita lanjut, bagaimana proses terjadinya perjanjian Romroyen? Perjanjian Romroyen ini dilaksanakan pada tanggal 14 April tahun 1949 hingga 7 Mei tahun 1949. Adapun hasil-hasilnya kalian bisa baca pada teks yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada lagi, kapan KMB dilaksanakan? KMB atau Konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan pada tahun 1949 sama dengan perjanjian Romroyen tadi, namun KMB ini dilaksanakan di akhir tahun, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Kemudian yang terakhir, di manakah Konferensi Meja Bundar dilaksanakan? Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda ya pada saat itu. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Karena dengan cara kerjasama, sesuatu yang sulit akan mudah dilakukan ya. Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut. Ini tugas kalian hari ini ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Beri penjelasan. Oke. Yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Jelas ya tugasnya ya?
Oke, mungkin untuk hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.